Ya. Halo, selamat datang di channel apa? Munfarudin Bahasa Mebel. Biasanya orang-orang ini kan kali ini kita akan membahas asal usul mebel Jepara ya. Kenapa kok mebel Jepara ini terkenal sekali gitu. Gitu. Jadi ini ada sedikit singkat sekitar mungkin 5 menit atau tidak nyampe lah 3 menit. 3 menit saya akan menjelaskan beberapa asal usul dari mebel Jepara. Buat santai aja ya. Ini dari apa? Dari internet dan juga buku-buku sejarah ya. Asal usul Jepara dijuluki kota ukir. Nah, Kabupaten Jepara. Nah, ini asal usulnya yaitu sejak abad 19 setelah dikenal sebagai produsen mebel ukir Indonesia. Ya abad 19 ya tahun 1900-an ya bosku. Nah, dengan julukan kota ukir. Nah, ini asal usulnya gimana? Ada cerita ya. Cerita mungkin dari zaman dulu, zaman Majapahit ya. Dari Prabu Brawijaya. Kemasyhuran seni ukir Jepara menurut legenda berkaitan dengan Prabu Brawijaya dari Majapahit. Suatu ketika sang raja ingin melukis istrinya dalam keadaan tanpa busana. Dia pun memanggil pelukis dan pengukir bernama Prabangkara atau dikenal dengan Joko Sungging ya. Nah, itu Joko Sungging itu. Joko Sungging pun diberi tugas melukis promosi tanpa boleh melihatnya. Dia harus melukis melalui imajinasi sang raja. Meski terkenal mustahil, ini Joko Sungging ini berhasil menyelesaikan lukisan itu dengan baik. Nah, sang raja melihat hal tersebut, sang raja marah. Jadi Prabu Brawijaya ini marah ketika Joko Sungging ini melukis kok baik tanpa melihat gitu. Berarti kan itu dia bisa melihat gitu. Nah, tanpa di luar pengasang raja lantas menghukum. Nah, mungkin ya Prabu Brawijaya ini cemburu ya ketika istrinya dilukis tanpa melihat itu gimana caranya kan nggak bisa gitu. Dan Prabu Brawijaya ini memurka dan ingin menghukum si Joko Sungging itu. Jadi Joko Sungging dihukum dengan diterbangkan dengan layang-layang ya, layang-layang besar mungkin. Ini cerita ya, layang-layang besar diterbangkan dan seketika itu jatuh di mendarat itu di Jepara. Tepatnya kalau dari bacaan ini ya di apa belakang Gunung Muria, tepatnya di kota ini yang sering kita namakan kota Mulyoarjo. Rata-rata di sana kan ada pengukirnya ini bagus-bagus gitu. Karena apa? Jepara ini kan banyak ada mulai relief dan lain-lain gitu. Nah, itu ceritanya kayak gitu. Dan ketika Joko Sungging pun jatuh di Mulyoarjo, dia akan mulai apa? Mulai apa? Mengukir-mengukir apa? Mengukir-mengukir kayu dan lain-lain itu. Tapi untuk spesialnya di Jepara ini kan kayu. Nah, jadi ceritanya seperti itu pada zaman dulu mungkin kerajaan Prabu Brawijaya Majapahit ya. Nah, sampai sekarang turun temurun sampai generasi ke-21 ini ya. Nah, sampai sekarang gitu. Jadi jaya-jayanya mebel Jepara ini ya ketika tahun 1090-an, 90-an itu orang Jepara sampai sekarang ini hampir menguasai dunia soal permebelan ya. Jadi ceritanya seperti itu. Nah, itu sedikit cerita dari mebel Jepara itu sampai sekarang gitu. Makanya kenapa mebel Jepara ini banyak ahli-ahli. Beda ya dengan mebel lain, misalkan di Sragen atau mungkin di mana di Pasuruan itu kan juga ada mebel, tapi kenapa kok ketika desain dan konstruksinya bagus mebel Jepara? Kita juga nggak tahu, itu mungkin faktor dan mitos itu. Contohnya kayak ini dan lain-lain itu. Ada motif Jepara, ada motif Majapahit gitu.
Kalau di sini sih terbagi menjadi, sekarang sih dulu ada 3 tapi sekarang 4. Model kayu berdesain minimalis, model ukiran lokalan, model relief, dan sekarang ini kan semi modern menggabungkan antara logam juga gitu, ada batu. Nah, seperti itu. Jadi intinya dulu itu ada cerita pada saat Majapahit, Prabu Brawijaya ini ingin membuat lukisan kepada istrinya, menyuruh Joko Sugeng tanpa melihat, kan tidak bisa toh. Nah, ketika dia mungkin menggunakan ilmu atau nggak tahu, kok sama persis. Nah, sang raja ini marah dan menghukum Nyai Joko Sugeng. Tapi kita belum risik lebih lanjut. Jadi seperti itu sekilas aja. Kita berusaha gitu. Kita berusaha membuat sedikit cerita aja ya. Ini pertama, walaupun bulat ya nggak apa-apa gitu. Terima kasih ya.